Perkenalkan, nama saya Merlinda Lige, NIM 2114-202143, kelas B1 Ekstensi Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penyuluhan tentang penyakit hipertensi. Hipertensi atau yang biasa disebut dengan tekanan darah tinggi. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Faktor risiko hipertensi, risiko yang tidak dapat dimodifikasi yaitu umur, jenis kelamin, riwayat keluarga atau genetik. Risiko yang dapat dimodifikasi adalah kegemukan, obesitas, merokok, kurang aktivitas fisik, diet tinggi lemak, konsumsi garam berlebihan, dislipidemia, konsumsi alkohol berlebihan, psikososial, dan stres. Bagaimana cara mencegah? Atur pola makan Anda dengan pertama, gula. Batasi konsumsi gula kurang dari 50 gram atau 4 sendok per hari. Kemudian garam, batasi garam kurang dari 5 gram atau 1 sendok teh per hari. Kurangi garam saat memasak. Batasi makanan olahan dan cepat saji. Kemudian protein dan lemak. Batasi daging berlemak dan minyak goreng atau kurang 5 sendok makan per hari. Makan ikan sedikitnya 3 kali per minggu. Kemudian buah-buahan dan sayur-sayuran 5 porsi atau 400-500 gram buah-buahan dan sayur-sayuran per hari. 1 porsi setara dengan 1 buah jeruk, apel, mangga, pisang atau 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak. Kemudian tips mengontrol hipertensi. Pertama, ketahui tekanan darah Anda. Tekanan darah normal adalah 120/80. Kemudian kontrol tekanan darah Anda secara teratur. Tekanan darah tinggi sering tanpa gejala. Tekanan darah yang tidak terkontrol akan menimbulkan komplikasi. Pastikan ketersediaan obat di rumah. Obat penting untuk menjaga tekanan darah Anda. Minum obat teratur dan sesuai anjuran dokter. Ketahui efek samping obat yang Anda minum. Kemudian berhati-hati menggunakan obat bebas. Komplikasi pada penyakit hipertensi. Pertama, penyakit jantung. Kedua, stroke. Ketiga, penyakit ginjal. Keempat, retinopati atau kerusakan retina pada mata. Kemudian penyakit pembuluh darah tepi, gangguan saraf, dan gangguan serebral otak. Bagaimana cara mengukur tekanan darah? Pertama, kita mempersiapkan pasien duduk 3-5 menit sebelum melakukan pengukuran tekanan darah. Kemudian pasien harus berada dalam keadaan tenang, kandung kemih harus kosong. Kemudian hindari mengkonsumsi kopi atau alkohol dan rokok. Kemudian kedua, pastikan baterai diganti sebelum melakukan pengukuran. Melakukan pengukuran tekanan darah dengan kondisi sebagai berikut. Posisi duduk bersandar dan rileks. Kemudian lengan diposisikan di atas meja dengan ketinggian selevel dengan posisi jantung atau seperti ini. Posisi kaki tidak menyilang dan telapak kaki rata menyentuh lantai. Apabila menggunakan baju lengan panjang, usahakan dilipat atau tidak menghambat aliran darah. Jadi dilipat, kemudian mansetnya ditaruh. Selama pengukuran dilarang bergerak atau berbicara. Kemudian melakukan pengukuran tekanan darah 2 kali atau berjeda 1-2 menit. Kemudian pada kunjungan pertama, ukur tekanan darah pada kedua lengan untuk mendeteksi kemungkinan adanya perbedaan. Kemudian pada kunjungan selanjutnya menggunakan sisi lengan dengan pengukuran tertinggi sebagai referensi. Kemudian pencegahan hipertensi atau penyakit darah tinggi, yaitu pertama ada yang kita sebut dengan cerdik. C itu cek kesehatan secara rutin.
Kemudian E, enyahkan asap rokok. Kemudian R, rajin aktivitas fisik atau beraktivitas fisik. Kemudian D, diet seimbang. Kemudian I, istirahat yang cukup. Kemudian K, kelola stres. Bagaimana mengendalikan hipertensi? Kendalikan hipertensi dengan ada istilah yang disebut patuh. P, periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T, tetap diet dengan gizi seimbang. U, upayakan aktivitas fisik dengan aman. H, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Baiklah, itu adalah penyuluhan saya tentang penyakit hipertensi. Semoga penyuluhan ini bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian. Terima kasih telah menyaksikan penyuluhan yang saya bawakan tadi, hipertensi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sejahtera. Semoga video tadi bermanfaat untuk kita semua, untuk keluarga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa testimoni selama saya berkuliah di Universitas Pembangunan Indonesia, khususnya di Fakultas Keperawatan. Jadi UNPI itu dia itu terletak di pusat kota. Jadi torang gampang mau akses, torang gampang mau pi kuliah. Boleh naik motor, oto kalau ada kendaraan. Kemudian sudah terakreditasi baik. Dia pe dosen-dosen yang handal, bagus. Pokoknya semua oke punya. Kemudian DP administrasi atau biaya kuliah sangat terjangkau. Jadi buat teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah, tunggu apa lagi? Apalagi di Universitas Pembangunan Indonesia, bagi torang-torang mahasiswa, apalagi kita sementara di Fakultas Keperawatan, di ekstensi. Jadi bagi yang so bekerja dan ingin melanjutkan kuliah, ingin sekolah, jadi di UNPI ada kelas ekstensi untuk torang. Jadi banyak hal-hal yang dipermudah kalau torang kuliah di UNPI. Jadi tunggu apa lagi guys, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Terima kasih.